Ibu Ipi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi, salam sehat Bu Ipi. Salam sehat. Ya, Bu Ipi, ini KPK kabarnya melatih guru dan tenaga pendidikan untuk menjadi penyuluh anti korupsi begitu ya Bu Ipi ya? Betul sekali Mbak Ya, Desi. ini untuk seluruh guru dan tenaga pendidikan di Indonesia secara bertahap atau seperti apa informasi selengkapnya Bu Ipi? Iya, sebelum masuk ke sana mungkin Mbak Desi sedikit saya ingin sampaikan bahwa KPK saat ini menggunakan 3 pendekatan atau 3 strategi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama tentu yang mungkin sudah familiar di masyarakat adalah upaya penindakan KPK. Jadi melalui upaya penindakan yang tegas, yang profesional, yang kemudian berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, KPK melakukan upaya penindakan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi tentu saja begitu ya. Yang kita berharap kemudian masyarakat artinya takut untuk kemudian melakukan korupsi. Yang kedua adalah melalui upaya pencegahan. Melalui upaya pencegahan ini dilakukan KPK salah satunya dengan melakukan kajian sistem, misalnya melalui pelaksanaan fungsi koordinasi dan monitoring. KPK melakukan kajian pada sistem administrasi penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menutup celah ataupun potensi terjadinya korupsi. Dengan perbaikan sistem tadi yang kita harapkan orang tidak bisa melakukan korupsi karena sistem yang baik, sistem yang tidak ramah terhadap korupsi. Nah, yang ketiga ini sebenarnya adalah melalui pendekatan pendidikan. Nah, ini yang ingin kami dorong saat ini, bagaimana kami mengajak peran serta seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi, khususnya melalui pendekatan pendidikan. Salah satunya ini yang kita lakukan melalui upaya sertifikasi penyuluh anti korupsi. Melalui upaya pendidikan ini kami berharap bahwa kemudian akan tumbuh begitu ya budaya integritas, kemudian masyarakat menyadari juga bagaimana bahaya korupsi. Nah, kita berharap melalui upaya pendidikan ini akan membangun kesadaran dan kemudian masyarakat tidak ingin melakukan korupsi. Jadi itu dulu yang kami ingin sampaikan terkait dengan 3 strategi pendekatan dalam pemberantasan korupsi yang KPK lakukan. Siapa saja kemudian yang akan KPK gandeng begitu ya dalam kegiatan upaya pendidikan. Tadi kami sampaikan bahwa upaya pencegahan dan pendidikan ini memang membutuhkan peran serta seluruh masyarakat. Nah, kami kemarin melalui kerjasama KPK dengan Kementerian Agama begitu ya, salah satunya dengan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Madrasah, mengajak seluruh pendidik guru gitu ya, mulai dari guru sampai dengan kepala madrasah dan pengawas madrasah untuk turut serta menjadi penyuluh anti korupsi. Kenapa kami menggandeng guru-guru ataupun kepala madrasah? Karena kami melihat sebagai satuan pendidikan begitu di bawah Kementerian Agama, selain yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu saja, ini memiliki peran yang strategis dalam membangun ekosistem anti korupsi di satuan pendidikan masing-masing. Jadi kami kemarin menyelenggarakan proses diklat. Sebenarnya yang kami lakukan kemarin ini adalah proses diklat dan ini akan berlangsung sampai dengan akhir pekan ini Mbak Desi. Ini menjadi rangkaian proses untuk kemudian dilakukannya sertifikasi penyuluh anti korupsi. Jadi ada 2 mekanisme untuk mengikuti sertifikasi profesi bidang penyuluh anti korupsi. Yang pertama melalui diklat atau pendidikan dan pelatihan ini. Yang kedua melalui jalur pengalaman. Nah, bagi mereka yang memang belum memiliki pengalaman untuk melakukan penyuluhan anti korupsi, maka jalur yang kami arahkan adalah jalur diklat ini. Jadi kami berikan pendidikan dan pelatihan untuk pembekalan tentang anti korupsi begitu ya kepada para peserta, dan selanjutnya mereka yang berminat bisa mengikuti proses sertifikasinya. Apa yang dimaksud dengan proses sertifikasi penyuluh anti korupsi? Proses sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pengakuan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Kemudian ini juga harus mengacu kepada yang namanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Jadi untuk menjadi penyuluh anti korupsi itu ada satu standar kompetensinya. Itu yang kami sampaikan, karenanya untuk menjadi seorang penyuluh anti korupsi dia harus memenuhi kualifikasi ataupun standar kompetensi tersebut. Begitu Mbak Desi. Ya, jadi kalau misalnya untuk standar kompetensi ini dipersyaratkan ya begitu untuk
untuk tenaga kependidikan. Ini kerjasama juga KPK dengan tadi Kementerian Agama ya? Iya. Betul Mbak Desi. Jadi untuk menjadi penyuluh yang tersertifikasi artinya penyuluh yang diakui kompetensinya. Dan untuk dapat diakui kompetensinya maka ada kriteria atau standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang asesi, begitu kita sebut ya, atau calon penyuluh anti korupsi, karena dalam proses diases atau dilakukan dilakukan asesi oleh asesor begitu ya. Jadi ada penguji yang kemudian menguji kompetensinya dan dia ketika itu dinyatakan kompeten maka dia berhak nanti untuk menerima sertifikat kompetensi. Ya, apakah ini juga kemudian diharapkan oleh KPK agar para peserta ini bisa mengimplementasikan kurikulum anti korupsi ke peserta didik dalam bentuk insersi pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolahnya begitu Bu Ipi ya? Betul, karena para peserta adalah guru atau tenaga pengajar yang memang berada di lingkungan pendidikan, di satuan pendidikan masing-masing. Ini kemudian yang kami harapkan dengan pemahaman anti korupsi yang diberikan melalui proses diklat ini, kami berharap ini kemudian menjadi bekal untuk dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan. Memang kami menyadari bahwa saat ini kurikulum sudah cukup kompleks sehingga kemudian kami mendorongnya untuk bisa dilakukan dalam bentuk insersi. Artinya muatan atau nilai-nilai anti korupsi ini bisa diinsersikan ke dalam mata pelajaran apa saja. Nah ini yang kemudian kami mendorong bagaimana kreativitas dan inovasi dari para guru dan tenaga pengajar untuk memasukkan nilai-nilai integritas ini ke dalam mata pelajaran yang memungkinkan. Misalnya mata pelajaran PPKN begitu ya, atau pendidikan kewarganegaraan dan lain sebagainya yang bersesuaian dengan bagaimana pembangunan karakter anak-anak didik kita ini dengan yang KPK selama ini selalu perkenalkan, yaitu misalnya 9 nilai anti korupsi, mulai dari jujur, peduli, mandiri, disiplin gitu ya, tanggung jawab, kerja keras, adil dan seterusnya begitu. Jadi nilai-nilai ini yang kemudian diinsersikan ke dalam mata pelajaran. Selain itu kami berharap para tenaga guru dan pendidik di lingkungan madrasah ini juga kemudian dapat menerapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut tentu saja dalam kehidupannya pribadi. Dan kami berharap kemudian sebagai seorang guru, sebagai seorang teladan, bahwa nilai-nilai tersebut kemudian menjadikan dia sebagai pribadi yang anti korupsi, pribadi yang berintegritas, yang kita berharap kemudian dapat menjadi seorang role model untuk anak-anak didiknya dan untuk juga tentu saja lingkungan di sekitar di mana yang bersangkutan tinggal. Gitu. Ini yang kami dorong begitu ya dari aspek personal. Ya, kita harapkan guru ini bisa mendeklarasikan dulu dirinya menjadi duta anti korupsi di Indonesia sehingga guru ini ditiru oleh murid-muridnya begitu ya Bu Ipi ya. Betul. Ya, kita berharap mereka bisa menginspirasi gitu begitu ya dengan integritas dirinya itu yang kemudian bisa mendorong begitu lingkungannya juga untuk berintegritas. Ya, segenap anak bangsa pasti sepakat kalau korupsi ini adalah musuh kita bersama sehingga harus kita perangi bersama di segala aspek, harus kita usahakan untuk itu ya, menumbuhkan sikap anti korupsi ini Bu Ipi. Betul, Mbak Desi. Baik. Terima kasih Bu Ipi untuk informasinya. Selamat melanjutkan tugasnya. Sehat selalu Bu Ipi ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat salam pagi, sehat. Salam sehat. Ipi Mariati Kuding baru saja bersama kami, PLT juru bicara KPK bidang pencegahan. Ini yang menyampaikan informasi bahwa KPK ini menggandeng guru dan tenaga kependidikan madrasah untuk menjadi calon penyuluh anti korupsi ya, karena diharapkan guru ini bisa menjadi contoh masing-masing di wilayah kerjanya, di wilayah lingkup pendidikannya, dan bisa menjadi contoh untuk murid-muridnya ya, inspirator, agar sama-sama kita perangi musuh bangsa ini ya, musuh bersama kita yaitu tindak perilaku korupsi. Kami masih akan terus bersama Anda pendengar, nanti pada pukul 8 juga akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan satu topik perbincangan lainnya masih akan kami hadirkan terkait dengan pemerintah yang akan menggabungkan nomor induk kependudukan dan juga nomor pokok wajib pajak NPWP. Lalu informasi lalu lintas akan kami hadirkan juga untuk Anda di Lintas ND Pagi.